bersyukur Tuhan buat tiap kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Bahwa kami boleh hadir di tempat ini, semua karena anugerah-Mu. Berbicaralah dan sampaikan isi hati-Mu saat ini, supaya Engkau terus Tuhan membawa kami menuju keserupaan seperti Engkau. Proses bersama dengan Engkau Tuhan, ditegur, diajar, dan semuanya akan kembali demi kebaikan kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan waktu yang berharga di dalam tangan-Mu. Sekali lagi, kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Oke, silakan duduk, saudara. Silakan PPT-nya. Ya, saya akan berbicara tentang first love, saudara. Ya, diambil dari kisah jemaat di Efesus, saudara. Nah, kita akan melihat bersama-sama bahwa surat ini ditulis oleh Yohanes. Nah, dalam kondisi dia diasingkan, Pulau Patmos. Ya, dia di sana bukan berlibur, ya, tapi di sana dia kerja rodi, ya, di sebuah tambang. Tapi disitulah saudara dia Yohanes mendapatkan pewahyuan dari Tuhan untuk menulis kepada 7 jemaat, ya, semuanya berupa pewahyuan. Nah, coba kita akan melihat bersama-sama, saudara, ini bahwa 7 jemaat itu sebetulnya adalah gambaran dari kita, ya. Yang sampai hari ini saya tetap percaya bahwa itu up to date. Ya, dan ini mungkin saudara akan menggambarkan dari kondisi keadaan kita bersama-sama, apa yang terjadi dengan jemaat di Efesus. Ya, kita akan lihat bersama-sama Wahyu 2 ayat yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Nah, saudara, sebelum kita nanti akan masuk lebih dalam, saya ingin ajak saudara untuk melihat apa yang sedang terjadi di Efesus. Supaya kita tahu ya, keadaan Efesus itu seperti apa. Ini Efesus ini luar biasa, saudara. Kalau saudara nanti lihat beberapa kisah yang terjadi, saudara, kita akan mengetahui bahwa jemaat di Efesus itu sudah melakukan banyak hal. Kotanya juga luar biasa. Ya. Coba kita lihat saudara selanjutnya. Nah, kota Efesus adalah pusat politik dan perdagangan di provinsi Romawi karena dikuasai Romawi, saudara. Ya, di Asia, saudara. Jadi di ke-6 kota yang berikut semua dari 7 jemaat ke-6 jemaat itu berada di provinsi itu. Berbagai-bagai dewa-dewi dipuja di Efesus. Seperti yang paling terkenal adalah Artemis. Tapi di antara semua yang ada, saudara, ini paling, saudara, penyembahan berhalanya paling hebat. Tapi saudara perhatikan, ini adalah pusat politik dan perdagangan. Dan saat itu, saudara, bahwa Efesus itu populasinya kurang lebih sekitar 250.000. Menjadi kota terbesar nomor 2 di dunia, Efesus ini. Jadi nggak main-main kalau saudara melihat. Jadi di pusat politik, perdagangan, saudara, dan kita tahu bahwa salah satu penghasilan yang lumayan besar adalah penyembahan berhala, Artemis. Ya, itu menjadi pusat penyembahan berhala. Kenapa saudara? Karena mereka mempercayai bahwa Artemis itu, patung itu jatuh dari langit. Lalu mereka banyak pengrajin-pengrajin itu yang membuat patung itu. Sehingga banyak orang berdatangan di sana, itu menjadi sebuah pemasukan buat orang-orang di Efesus. Ya. Nah, nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat. Nah, lambang bintang, saudara, dan kaki dian, sebetulnya nanti tulis di Wahyu 1:20, itu menunjukkan, saudara, bahwa kaki dian, 7 kaki dian, kalau bintang itu malaikat, kalau kaki dian itu menunjukkan tentang bahwa mereka adalah orang-orang yang pernah, saudara, mengalami Kristus, Yesus sendiri. Sehingga jemaat ini berdiri, saudara, walaupun hari ini tinggal puing-puing, tetapi mereka jemaat itu bukan jemaat yang baru, saudara. Mereka jemaat yang mereka udah mengerjakan banyak hal buat Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, saudara. Jadi seperti gambaran dengan kita yang ada duduk di tempat ini bersama-sama saya juga. Kita adalah orang-orang yang udah percaya Yesus, udah melayani Tuhan mungkin, saudara. Udah mengerjakan banyak hal. Tetapi saudara, ternyata kejadiannya pernah terjadi, saudara, ini. Semua jemaat itu. Ya. Dan Tuhan sedang memproses dan menyatakan sebuah teguran yang keras buat jemaat di Efesus. Ya, nanti sudah lihat. Jadi poinnya adalah
Mereka pernah, saudara, mengalami hal yang baik. Mereka pernah melayani Tuhan. Mereka pernah merasakan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Jadi saudara, jangan kali-kali kita puas dan berhenti ketika kita sudah merasa bahwa, oh saya udah percaya Yesus, saya udah melayani sekian puluh tahun. No, gak cukup saudara ternyata itu. Nah, coba ya, kita lihat lagi ya saudara. Ini kisahnya selanjutnya. Nah, sudah lihat. Di dalam kisah di Efesus saudara, bagaimana Paulus saudara menumbangkan Artemis. Ini ada. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Dengan 12 orang. Ya, Paulus saudara memuridkan mereka. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, saudara, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Jadi 12 orang ini saja. Dia ambil saudara karena mereka menentang, ada 12 orang dibawa saudara mereka di tempat ruang perkuliahan Tiranus. Mereka saudara berapa lama? Nah lihat ini ayat selanjutnya. Kira-kira saudara selanjutnya silakan. Nah hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Saudara, dimuridkan 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yahudi. Jadi 2 tahun saudara. Dia kalahkan Dewi Artemis saudara bukan hanya dengan doa keliling. Bukan saudara. Ya, tetapi dengan memuridkan 12 orang. 12 orang seperti yang Yesus lakukan. Dengan 12 orang itu saudara bukan hanya nih di Asia, saudara, semua mendengar. Ya itu gede banget. Bayangkan. Ini kisah terjadi di Efesus ini saudara. Jadi bayangkan ya saudara yang terjadi di Efesus itu kurang apa? Begitu luar biasa saudara. Penyembahan berhala tumbang, terjadi revival besar-besaran. Efesus mencatat kotanya luar biasa makmurnya saudara. Penduduknya besar saudara. Di sana ada jemaat-jemaat Tuhan yang mencintai Tuhan. Mereka membuat sebuah karya-karya yang hebat, saudara. Bahkan mereka, saudara, mentumbangkan penyembahan berhala terbesar di Efesus saat itu, namanya Artemis. Pertanyaan saya sederhana, kurang apa sebetulnya? Ya, kalau Tuhan melihat, kalau kita sendiri melihat dengan kasat mata, apa yang kita lihat hanya sebuah karya. Saudara, ada sesuatu hal yang kita bisa belajar dari Efesus. Walaupun ini dengan luar biasa, tapi Tuhan juga memuji, saudara. Tuhan bukan tidak memuji loh, Tuhan memuji. Ya, coba kita lihat selanjutnya. Ya, lihat hal hebat ini, saudara. Ya, dilihat ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Wow, Tuhan ngomong sudah lewat malaikatnya. Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tidak sabar dan menderita oleh karena namaku. Waduh, tetap sabar. Tetap sabar dan mau menderita karena nama Yesus. Dan engkau tidak mengenal lelah. Wow, saudara, bayangkan ya, jemaat Efesus waktu itu, waktu mendengar, waktu surat itu sampai kepada mereka, saudara. Wow, saudara, mereka begitu bersuka cita. Ada banyak hal, selain apa yang masa lalu dikerjakan, yang sekarang masih dipuji, saudara. Nah, coba kita lihat bersama-sama, selanjutnya ini, saudara. Saya coba merumuskan dengan bahasa yang lebih mudah, saudara. Selanjutnya, ya. Hal hebat dari jemaat Efesus, saudara, yang pertama adalah tekun dan mau bayar harga. Ketekun. Dan ini dikatakan sendiri. Coba kita ukur bersama-sama dalam diri kita. Kita ini termasuk orang tekun gak ya? Bayar harga gak? Mau bayar harga gak? Seringkali mau susah gak sih? Sedikit, susah sedikit kita sudah komplain. Wah, berarti gak masuk di sini. Ini jemaat Efesus sudah tekun. Jadi tekun, dia melakukan terus semuanya, menerus. Mungkin dia beribadah terus menerus. Bayar harga lah. Yang kedua, saudara, tidak kompromi mereka. Mereka gak bisa sabar terhadap yang jahat. Gak bisa, saudara. Mereka ya di atas ya, tidak di atas tidak. Mereka gak mau, saudara, abu-abu gak mau. Ya, mereka bahkan mungkin kadang-kadang orang yang tidak kompromi itu gak disukai loh, saudara. Ya, dengan orang-orang sekelilingnya. Gak mau, orang gak suka berteman dengan dia. Karena dia poinnya, saudara, kalau ini gak benar, dia ngomong saya gak mau.
Kalau ini benar, saya akan lakukan. Saya berjumpa dengan orang-orang yang tidak kompromi seperti itu. Memiliki karunia membedakan roh, saudara. Mereka orang-orang yang mempunyai karunia untuk membedakan roh. Dia ngerti, mereka mengaku dirinya rasul, tetapi akhirnya mereka ternyata berdusta. Mereka tahu. Nah harusnya ini, bayangkan karunia-karunia ini harusnya muncul di tengah-tengah kita. Ketika orang berkata, saudara, waduh mereka bohong, kita bisa tahu. Oh ini gak benar ini rohnya, spiritnya gak benar. Kita bisa kerasa. Ya kan? Karena kita punya karunia yang membedakan roh. Saudara, yang ngerti, ketemu sekali ngobrol, langsung kita sadar, Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara, ditunjukkan. Ini tidak benar. Dan ketika mau bekerja, jangan bekerja sama dengan orang ini. Udah bayangkan. Atau mungkin karunia-karunia yang hebat kita melihat, itu bukan dari Tuhan. Nah ini, mereka punya. Saudara, jadi kalau saudara melihat bersama-sama, kurang apa ini? Luar biasa sekali, saudara. Kemudian siap menderita demi kebenaran. Demi nama Yesus. Mau menderita. Dan saat ini saudara saya lagi, saat teduh saya kan langsung muter terus. Ya. Saya kalau baca Alkitab terus, dari perjanjian baru, perjanjian lama, muter lagi, perjanjian baru lagi. Dan sekarang saya mulai masuk ke perjanjian baru lagi, sudah masuk ke zaman Kisah Para Rasul. Aduh, saudara, kalau saya melihat mereka, waktu saya baca, saudara, Tuhan itu seperti menggambarkan kembali bahwa harusnya gereja itu yang seperti itu. Ya, mereka itu saudara kalau menderita itu sebuah kebanggaan. Jadi bukan bangga karena kekayaan dan kenikmatan lagi. Tapi mereka bangga saudara kalau mereka sampai ditangkap, disiksa gitu. Mereka tuh malah merasa bahwa ya, aku diizinkan untuk merasakan seperti apa yang Yesus rasakan. Bayangkan. Jadi begitu mereka di penjara keluar gitu, mereka begitu ketemu mereka bangga, saudara. Saya ketemu salah satu seorang misionaris, saudara. Dan dia cerita di Cina, misionaris di Cina. Tempat kurang lebih 7 tahun dia di Cina. Ya. Dan ya di Cina itu sebetulnya sekarang kalau saudara melihat gereja-gereja diizinkan bebas itu karena itu gereja-gereja yang bukan underground. Ya, yang bukan underground itu saudara itu diberi kebebasan tapi harus diawasi sama pemerintah. Pengajarannya. Tapi itu dikhususkan hanya orang-orang Cina sendiri sana. Tapi kalau gereja-gereja Indonesia dibebaskan. Tetapi mereka syaratnya satu, nggak boleh saudara. Mereka nginjil dari orang yang bukan dari luar Cina, yang dari dalam Cina masuk nggak boleh. Nah dia ini penginjilan malah di luar itu. Dia masuk ke sana saudara, dan dia ngomong, dan itu masih terjadi. Dia pernah saudara ditangkap, dia cerita. Kenapa ada begitu banyak orang ketika ditangkap itu sampai dia dimasukkan di tong, saudara, dia ngomong. Dan di tong itu dimasukkan kalajengking, ular semua dimasukkan. Jadi kakinya gini. Dan itu dibiarkan berhari-hari. Itu dia ngomong gini, kalau kita nggak gila aja, itu udah bagus ya. Tapi begitu mereka sudah mungkin digigit, saudara, kalau mereka nggak mati aja, dia katakan gini, itu udah puji Tuhan. Mujizat terjadi begitu mereka selesai, itu mereka cerita dengan bangga. Mereka dengan bangga bahwa kami merasakan seperti yang Yesus rasakan. Saya cuma melihat saudara, ini yang terjadi loh pada saat itu. Jemaat di Efesus semuanya, ya kan, berani menderita demi kebenaran. Ya, mau bayar harga dan tidak mengenal lelah. Saudara bayangkan ya, apa yang terjadi ketika kita melihat sebuah kondisi keadaan jemaat yang seperti ini. Waktu saya baca, saya coba ukur saudara, saya ini tekun gak ya, saya bayar harga gak ya. Waduh kalau saya mikir, kok saya kurang ya, saya harus bertobat. Ya, kompromi gak sih, gitu kan. Memiliki karunia gak, karunianya gak ada ya, wah bahaya ini. Saudara, siap menderita demi kebenaran gak? Ada kebenaran sedikit, ditekan sedikit, kita sudah melanggar kebenaran, mungkin seperti itu. Dan tidak mengenal lelah, gak pernah mengeluh. Ya. Nah selanjutnya coba kita klik lagi sekali lagi. Nah jemaat Efesus ada jemaat yang kuat dalam pengajaran. Mereka, kenapa kok bisa seperti ini? Mereka kuat dalam pengajaran mereka. Ya. Dan hidup dalam berkecukupan karena kota Efesus adalah makmur. Mereka tidak kekurangan, saudara. Ini gambaran saya ingin ceritakan. Mereka saudara diberkati, tapi mereka cinta Tuhan, saudara. Mereka kuat di dalam pengajaran. Kurang apa lagi? Pertanyaan saya seperti itu. Ya. Tapi saudara, nah ini saudara, ini yang luar biasa. Ya Tuhan itu ingin membawa kita masuk dalam sebuah kesempurnaan. Bukan hanya sekedar baik saja atau lebih baik. Tuhan mau membawa kita
sempurna di matanya dia. Nah, jemaat yang seperti ini, saudara, jemaat yang gak kekurangan apapun kelihatannya. Jemaat yang luar biasa. Tetapi, saudara lihat ayat selanjutnya ini. Namun demikian, waduh saudara ini kayak apa guntur di siang bolong. Saudara, dia berkata gini, namun demikian aku mencela engkau. Aduh saudara, ini kata-kata yang meruntuhkan semua. Tiba-tiba dia udah seneng bahwa mereka udah lakukan banyak hal. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wow, saudara, dikatakan kamu baik, keren apa yang kamu lakukan. Tapi Tuhan ngomong aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, bayangkan. Dari hal-hal yang hebat yang mereka lakukan, Tuhan hanya berkata satu hal saja. Kalau kamu gak kembali lagi kepada kasihmu yang semula, aku akan ambil kaki Dian itu. Kamu udah terlalu dalam jatuhnya. Nah, kita lihat sekarang apa itu, saudara. Selanjutnya, kata semula, saudara, kasih yang semula itu adalah first, bahasa aslinya adalah protos. Itu bukan kasih pertama kali kita kepada Tuhan. Jadi bukan orang kalau ngomong bukan jatuh cinta kita pertama kali kepada Tuhan, bukan. Ternyata itu adalah kasih Tuhan kepada kita. Ya. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu kasih yang semula seperti itu. Jadi pertanyaannya gini, saudara, apakah jemaat Efesus pernah mengalami itu? Pernah, saudara. Berarti kasih yang semula ini bukan terjadi pertama kali kita bertobat saja ternyata. Banyak orang gini, Mbak dong ceritakan kasihmu yang semula pertama kali kamu bertobat. Ternyata bukan itu kalimat ini, saudara. Karena mereka dikatakan, kembalilah, ya bertobatlah dan lakukanlah seperti yang semula engkau lakukan. Semula, first, protos. Pertama apa, saudara? Ketika engkau mengalami kasih Tuhan. Saudara, ada banyak orang-orang Kristen, saudara, setelah dia mengalami kasih Tuhan, setelah itu dianggap bahwa sekali cukup untuk selama-lamanya. Dia nggak ngalami lagi. Makanya saudara, ternyata gara-gara itu mereka bisa terjebak. Ya, ternyata Tuhan nggak mau itu. Nah, tetapi saudara, permasalahan gini, kita itu nggak mungkin, saudara, bisa mengasihi Tuhan kalau kita nggak merasakan kasihnya. Silakan, 1 Yohanes 4 ayat 19, silakan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah ini saudara, yang semula yang Tuhan maksudkan tuh gini, datanglah kepada Tuhan lagi, saudara. Rasakan kasih itu yang semula lagi. Supaya kita mampu mengasihi Tuhan. Nah banyak orang saudara gak sadar, tiba-tiba dia pikir saudara, oh saya sudah cukup kok lama saya mengalami kasih yang semula. Saya di bulan-bulan mendekati bulan-bulan November, Desember begini, ini adalah awal-awal pertobatan saya. Dan kalau Tuhan itu menorehkan sesuatu di dalam hidup kita itu dalam sekali. Saya masih bisa merasakan sampai hari ini. Bagaimana saat itu Tuhan menjamah hidup saya. Apakah itu cukup, saudara? Kita hanya bisa bercerita. Sekitar mungkin 30 tahun yang lalu, Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Apakah cukup dasarnya cuma itu? Tapi kita sendiri tidak pernah mengalami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi kita dan sehingga kita mampu mengasihi Tuhan. Itu menjadi sebuah pertanyaan. Ya, hati-hati ya. Jangan sampai kita hanya memakai modal sekali yang dulu yang pertama itu aja. Ya, cukup ternyata. Jemaat di Efesus pernah mengalami yang namanya first love. Tapi di saat kondisi surat Yohanes datang dan ditegur itu, mereka sudah tidak hidup lagi di kasih yang semula itu. Mereka sudah meninggalkan, walaupun itu masih ada dia bisa cerita. Makanya saudara, saya juga bisa cerita tentang kasih yang semula. Tapi bisa saja saya sudah meninggalkan kasih yang semula itu. Ketika saya melakukan segala sesuatu hal, mungkin sudah tanpa kasih. Selanjutnya, coba. Ternyata saudara, seseorang bisa melakukan suatu pelayanan tanpa kasih, aktivitas rohani. Saudara,
Kita tanpa kasih loh saudara. Kita itu bisa seperti orang melihat kita pelayanan, tapi sesungguhnya di dalam hati kita nggak ada kasih sama sekali. Dan itu dibuktikan oleh jemaat di Efesus. Nah ini yang Tuhan lagi sorot semuanya. Kita boleh melakukan. Pak, kalau kita terus melayani, tiba-tiba kita tidak rasakan itu, apakah terus bagaimana kita nggak melayani? Ya enggak juga, saudara. Tetapi ini menjadi evaluasi kita bersama-sama, bahwa setiap kali kita melayani itu, ini karena apa? Apakah karena kita mencintai Tuhan atau bukan? Saudara, apakah kita sudah merasakan kasih-Nya apa enggak sampai hari ini? Dan itu menjadi sebuah modal dalam kehidupan kita, saudara. Makanya kalau orang ini nggak ngalami seperti ini, waduh, saudara, nanti kita akan lihat bersama-sama ya, saudara, apa yang terjadi dengan kehidupannya. Makanya nggak heran, saudara, hari ini ada banyak orang pelayan-pelayan Tuhan dan satu hari dia bisa meninggalkan Tuhan dengan gampang. Dulu loh dia, saudara, ngalami kelahiran baru. Saya punya satu teman, saudara, satu kali waktu teman saya kecil sama-sama. Tiba-tiba satu hari setelah saya bertobat itu, tiba-tiba dia Surabaya, dia lagi cari kerjaan. Dan waktu dia ke gereja, dia ngalami kasih yang semula itu, dia ngalami kasih Tuhan. Dan dia ketemu saya, dia cerita. Nah waktu itu saya juga baru bertobat, jadi saya nggak ngerti, saudara. Nggak ngerti waktu itu apa yang harus saya lakukan. Jadi saya cuma sharing-sharing semangat, saudara. Lalu tidak lama kemudian dia kembali. Nah waktu kembali dia tidak dapatkan komunitas. Sudah dibaptis Roh Kudus. Dia cerita bagaimana dia menginjil, bersaksi. Sudah tahu apa yang terjadi tiba-tiba? Setelah sekian lama saya nggak ketemu sama dia. Hidupnya hancur berantakan. Berantakan. Dia menikah dengan orang cerai, hancur dia jadi tukang parkir di pinggir jalan. Dan kira-kira tahun lalu saya ketemu sama dia. Ketemu dia di pinggir jalan. Saya ngobrol sama dia, kenapa kamu bisa sampai seperti ini? Ya, kamu dulu sudah ngalami bertemu sama Tuhan. Kok bisa hidupmu seperti ini? Dia bukan hanya jadi tukang parkir saja. Dia sakit penyakit, diabetes macam-macam. Udah saudara, saya ketemu dia pertama kali seperti nggak kenal. Itu ketemu, saudara. Saja ngobrol bentar, saudara. Lalu akhirnya saya telepon teman saya di sana sebagai hamba Tuhan. Lalu dia mulai datang. Dan persis tahun ini, sudah mungkin awal-awal tahun, dia dipanggil Tuhan meninggal. Jadi masih mungkin sekitar 40 sekian, mendekati 50. Tapi dia terakhir sebelum dia meninggal, dia mulai datang lagi kepada Tuhan. Tapi itu terjadi mungkin sekitar 25 tahun yang lalu dia pernah mengalami. Dan waktu dia kembali lagi, dia udah sendiri. Dia sakit di rumah, anaknya udah gak jelas, istrinya gak jelas, semuanya dia ditinggal sendirian. Akhirnya gereja semua yang ngurusin dia. Kalau sakit dibawa ke rumah sakit. Terpuruk hidupnya. Padahal dulu saya saksi yang dia cerita cari saya dan dia ketemu, dia cerita bagaimana Yesus dan Roh Kudus mengubah hidupnya. Ayo bayangkan. Ini cerita kisah ekstrim. Tapi ada yang gak ekstrim, saudara, ada begitu banyak orang yang melayani Tuhan. Tapi dia bisa halalkan segala cara. Dia sudah gak lagi fokus pada Yesus. Mungkin dia lagi fokus kepada mamon, fokus kepada kekuasaan, fokus kepada yang lain. Tanpa dia sadari, saudara, bahkan sebetulnya mereka, saudara, melakukan itu tanpa kasih. Artinya tanpa kasih apa, saudara? Tanpa dia mengalami perjumpaan lagi dengan Tuhan setiap saat. Mengalami kasih-Nya Tuhan. Tidak menyadari bahwa Yesus sudah gak jadi pusat lagi dalam kehidupannya. Mulai dia mengandalkan kekuatannya. Semua bisa dijalankan, saudara. Semua bisa dilakukan. Walaupun kita sudah tinggalkan Yesus. Walaupun itu pelayanan sepertinya melakukan pekerjaan Tuhan. Bisa ternyata. Dan ini, saudara, menjadi sebuah evaluasi dalam kehidupan kita. Yang harus terus mengingatkan dalam hidup kita. Saya selalu terus, seringkali kalau saya diam, saudara, saya merenung, saya cuma hanya melihat. Kalau hidup saya tanpa Tuhan apa yang terjadi ya kira-kira. Pasti hancur lebur. Saya terus mengingatkan pada diri saya sendiri kalau saya bisa berdiri di tempat ini. Karena Yesus yang mengasihi saya dan menjaga hidup saya sampai hari ini. Kalau tidak bisa. Mau apa lagi kita? Ya, semua apa yang kita lakukan jika berhasil bukan karena kita yang hebat. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Yang dia selalu mengerjakan dalam kehidupan kita. Gak ada hal kebanggaan yang kita, kecuali kita bangga bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Ya, gak ada, kita tuh gak ada apa-apanya.
Makanya kita harus terus bergantung sama dia. Hati-hati. Nah, coba kita lihat selanjutnya. 3 hal yang harus kita lakukan, saudara. Sesuai dengan di kitab Wahyu tadi, saudara, ya. Oke, yang pertama, saudara, ya sadar kalau kita jatuh sudah terlalu dalam. Sadar itu penting loh, saudara. Ya, sadar itu penting. Semua pertobatan diawali dengan sadar. Kalau saudara baca di anak yang hilang, anak bungsu, saudara, itu juga ditulis, saudara. Waktu si bungsu ini udah tinggalkan orang tuanya dan dia mengalami kelaparan, ya dia nggak makan ampas loh, saudara. Kepingin makan ampas aja nggak keturutan. Ya. Pengen makan itu nggak bisa dia, saudara. Di situ dia baru sadar. Aduh, kayak gini nggak bisa makan. Pelayan di rumah bapakku itu makannya enak-enak. Sadar. Nah, makanya Alkitab berkata gini, engkau harus tahu bahwa engkau sudah jatuh terlalu dalam. Waduh, ini bahasa, saudara, kamu udah jatuh terlalu dalam. Kenapa kok terlalu dalam, saudara? Karena, saudara, kalau kita tidak mengalami kasih yang semula, kasih Yesus kepada kita, saudara, maka kita tuh sebetulnya apapun yang kita lakukan semuanya sebetulnya hanya untuk diri kita sendiri. Dan itu kan tanpa tahu siapapun. Saudara, kita melakukan kebaikan itu siapa yang tahu bahwa itu untuk diri kita atau untuk orang lain? Gak akan tahu, saudara. Yang tahu cuma kita dengan Tuhan. Kita melakukan sesuatu, berbuat baik. Saudara, kalau kita mengharapkan imbalan berarti untuk diri kita sendiri. Kelihatannya keren, saudara. Manusia tidak akan pernah bisa mengasihi siapapun, saudara, atau apapun, kecuali dirinya sendiri kalau tanpa Tuhan. Itu aja semua. Jadi kalau tanpa Tuhan, kita tuh hanya mampu mengasihi diri kita sendiri. Kalau orang itu hebat, bisa membungkus itu semua, orang kan sepertinya melihat bahwa dia mengasihi sesamanya. Tapi sebetulnya kalau ditarik endingnya, itu akan kembali lagi kepada dirinya sendiri. Gak bisa. Kalau dia berbuat baik, dia ingin satu hari orang itu juga berbuat baik sama dia. Ya, dia hargai orang, karena dia berharap dia pasti akan menghargai saya. Begitu kita hargai dan dia tidak menghargai, kita marah. Kita nolong orang, berharap orang itu nolong. Begitu kita tolong orang, satu hari kita perlu sesuatu, tidak ditolong, kita marah. Lah berarti poinnya apa? Bukan untuk orang itu, untuk diri kita. Tetapi kalau kita tolong untuk orang lain, saudara, kita cuma hanya melepaskan saja. Setelah itu, lupa. Orang itu tidak menolong, tidak ada masalah. Karena kita melakukan bukan untuk orang itu, bukan untuk diri kita. Tapi kita melakukan karena Yesus sudah melakukan terlebih dahulu buat kita. Nah itu bedanya, saudara. Tuh dia tidak balas apa? Tidak masalah. Saya melakukan bukan untuk minta balasan. Saya melakukan karena saya ingin melakukan, karena Yesus sudah melakukan dulu dalam hidup saya. Nah kalau orang seperti ini, saudara, kan sulit sekali sakit hati, saudara. Makanya dia tidak akan hidup dalam kepahitan dan luka yang mendalam. Tidak akan seperti itu. Dia tidak dihargai santai, karena dia tahu Yesus sudah terlebih dahulu menghargai dia dengan mati di atas kayu salib. Jadi sudah dengan sikap orang di luar dia tidak terpengaruh, karena setiap kali dia melakukan, saudara, hanya melakukan untuk Yesus. Kenapa? Karena dia sudah merasakan kasih Yesus terlebih dahulu. Coba bayangkan, apa enggak hidup dalam kemenangan seperti ini? Nah, jatuh kenapa, saudara? Karena dia jadi Kristen agamawi. Ya, dia melakukan semuanya untuk dirinya sendiri, saudara. Ibadah untuk dirinya sendiri. Harusnya yang mereka lakukan untuk Tuhan, ternyata bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri kita sendiri. Bayangkan, saudara, betapa ternyata, saudara, kalau kita bedah, memang benar, saudara, meninggalkan kasih yang semula itu jatuhnya udah terlalu dalam. Tuhan berkata begitu. Ada hal kelihatannya di luar kalau kita melihat keren banget. Keren. Ya. Kita ini sekarang di dunia ini dihadapkan dengan banyak ukuran. Ya. Dengan banyak ukuran, banyak pertandingan. Ya, dan yang lucu dan yang aneh, saudara, ada banyak orang, saudara, itu ngambil semua ukuran. Hingga sebetulnya ukurannya dia, bahkan maksud saya, saudara, banyak pertandingan diikuti. Ya, kalau saudara ikut pertandingan, ya, saudara atlet renang, masa saudara iri sama atlet sepak bola, kira-kira gitu? Harusnya kan enggak, kan, saudara? Betul enggak? Karena itu kita beda pertandingan. Nah sekarang tuh begitu, saudara, bisa semua ukuran jadi sampurado semuanya, saudara. Gereja itu punya banyak ukuran pertandingan sekarang, saudara. Pertandingan mereka, saudara, bagaimana megah-megahan gedungnya.
gedungnya dengan fasilitas yang lengkap itu keren. Jumlah jemaatnya keren. Loh, ada banyak ukuran pertandingan. Kalau kita nggak ngikuti apa yang Tuhan bawa kita, saudara, kita akan mikir, kok saya nggak seperti mereka ya, kalau nggak seperti itu. Lalu kita berusaha lari ke mereka. Bayangkan, atlet renang mau ikut mencoba lari sprinter. Ya kalah lah pasti, saudara. Beda pertandingan. Kita sedang Tuhan bawa kepada sesuatu hal, misi yang sendiri. Kalau kita nggak fokus kita kepada Tuhan, maka kita akan jadi blur semua melihat banyak hal. Kita nggak jadi fokus bergerak ke depan. Kita jadi tolak, sehingga kita bahkan pun tidak melakukan apapun. Demikian juga hidup kita. Ada orang yang Tuhan pakai, silahkan di kota-kota besar, hidupnya nyaman, mungkin begitu. Silahkan, Tuhan mau seperti itu mungkin. Tapi ada misionaris yang dia tinggal di pedalaman, gak punya apa-apa. Tapi apakah bukan berarti bahwa yang di kota lebih berhasil? Siapa bilang? Itu manusia yang ngomong. Jangan-jangan Tuhan ngomong. Yang di situ, yang ini lebih keren buat Tuhan. Terus ukuran yang mana yang kita mau ambil? Jadi ukurannya bukan semua itu. Ukurannya adalah Tuhan yang mengukur diri kita sendiri semua. Apakah Tuhan sudah senang apa yang kita lakukan? Itu selesai, cukup. Nah, itu hanya bisa terjadi, saudara, kalau kita kembali kepada kasih yang semula. Kita melakukan bukan untuk siapapun. Kita sedang melakukan hanya untuk Yesus sendiri yang sudah mati di atas kayu salib buat kita. Bahkan bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini dia tetap menyatakan cintanya kepada kita di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kasih yang semula bukan hanya sekali, tetapi setiap hari kita merasakan kasih yang semula terus dalam hidup kita. Yang membuat kita tidak melenceng. Ya, tetap kita melihat bahwa Yesuslah jadi tujuan yang utama. Ini sadar kalau kita udah jatuh terlalu dalam. Yang kedua, selanjutnya saudara dikatakan bertobat. Ya. Nah, ini penting juga saudara, mengambil keputusan untuk kembali. Ternyata saudara sadar aja nggak cukup. Banyak orang tuh sadar. Ya, saya mau tanya berapa banyak yang saudara nggak sadar bahwa kesehatan itu penting. Mau sadar kan? Tapi untuk kesadaran itu kan butuh keputusan, saudara. Keputusannya apa? Makan sehat, olahraga, tidur cukup, misalnya istirahat cukup. Loh, permasalahannya, tahu nggak sadar? Sadar. Terus ambil keputusan nggak? Enggak. Loh. Terus ngapain, saudara? Tetap sama. Kalau dikasih tahu, saudara, oh saya tahu. Saya tahu semua kebenaran itu. Permasalahannya bukan hanya tahu kebenarannya, sudah mengambil keputusan atau belum? Nah, saya ini di gereja, saudara, saya terus ngamatin kan, karena saya sudah tidak langsung bersentuhan sekarang dengan para leader, karena ada di bawah kami ada 6 orang, 7 orang itu yang intens ke mereka. Tapi saya sering kali dengar kalau ketemu ngobrol, dan saya ketemu beberapa para pemimpin, saudara, yang saya mendengar dulu itu, saudara, waktu pertama kali dia bergabung dengan kita di kampus itu, orang semua memuji dia, dan saya selalu dengar namanya itu. Ini keren banget. Ini luar biasa banget orang ini. Semua orang kagum lah sama dia. Singkat cerita, tanpa saya tahu apapun terjadi, ada sebuah kejadian yang menimpa dia ternyata. Dan setelah itu, saudara, berita yang masuk ke saya tidak ada yang positif, negatif semua. Dan saya udah ngomong kepada pemimpin, tolong ini kok bisa berita seperti ini bagaimana? Bapak rohani semua turun semuanya. Dan singkat cerita, saudara, itu sudah hampir 4 tahun. Akhirnya beberapa waktu yang lalu saya memberanikan diri, saya ngomong, tolong panggil dia, saya mau ketemu. Nah, saya ingin tahu apa yang terjadi. Dan saya ketemu sama dia dan saya cerita. Dari kronologis awal saya mendengar kamu begitu hebat. Tapi hari ini saya ngomong, saya nggak dengar kamu yang hebat. Saya dengar kamu yang tidak baik semua. Lalu dia cerita semua. Ternyata ada satu kejadian yang membuat dia trauma. Dan saudara, saya ngomong begini, oke. Saya ngomong gini, kamu tahu enggak kebenaran ini? Dan dia ngomong, aku tahu semua kebenaran ini. Pertanyaan selanjutnya, tahu aja nggak cukup. Sekarang pertanyaan saya gini, keputusan apa yang kamu ambil? Dia diam. Saya bingung untuk mengambil keputusan apa. Nah ini saudara, rupanya saudara bukan banyak orang yang nggak berubah itu bukan karena dia nggak mau. Kadang-kadang dia bingung ngambil keputusan. Padahal sebetulnya nggak ada ceritanya orang itu sulit ngambil keputusan, nggak ada, saudara. Ya kan? Kita dalam hidup kita kan sudah dilatih ngambil keputusan terus setiap hari. Dari bangun tidur, ayo Bapak Ibu, kita mau bangun atau tidur itu adalah keputusan loh.
Betul nggak? Mau buka mata atau tutup mata, itu keputusan kita. Saudara bisa waktu mau bangun, saudara memutuskan untuk tetap menutup mata lagi. Dan melanjutkan tidur saudara. Bisa. Itu keputusan saudara kok. Lalu saudara mengambil keputusan gini, saya mau bangun, itu keputusan. Lalu saudara bangkitkan tubuh saudara, lalu saudara kata, mau turun dari ranjang atau tidak, itu keputusan. Duh, kok males ya. Saya putuskan turun. Setelah turun, mau sikat gigi atau enggak? Itu keputusan. Mau mandi atau tidak? Mau mandi air panas atau dingin? Itu keputusan semua. Setelah itu mau ganti pakaian atau tidak? Mau berangkat kerja atau tidak? Mau berangkat kerja naik kendaraan atau mau jalan kaki? Itu semua kita sudah dihadapkan dengan sebuah keputusan-keputusan. Dan Tuhan sudah melatih itu. Bahwa ternyata hidup kita itu tidak akan jalan kemana-mana tanpa keputusan. Nah, coba. Bahkan saudara ketika kita tidak mengambil keputusan, itu adalah keputusan. Jadi hidup kita itu dikelilingi oleh keputusan banyak, saudara. Untuk kita mengerjakan, kalau kita tidak kerjakan, saudara, maka kita nggak akan pernah ngambil keputusan apapun. Kesehatan dan semuanya. Sadar. Ya, jadi saya ini saudara mulai kurang lebih hampir 7-8 bulan yang lalu, ketika berat badan saya terus mulai naik terus tanpa sadar sampai 81, saya kok ngerasa berat nggak karu-karuan saudara. Ini badan sudah perut, asam lambung nggak karu-karuan, ngacau semuanya saudara. Pokoknya ngacau lah. Padahal saya ini suka olahraga, tapi olahraga juga ya Senin Kemis lah, pengen olahraga berhenti olahraga berhenti, pokoknya begitu. Sampai akhirnya saudara saya memutuskan bahwa saya harus jaga makan. Ya, saya harus jaga makan, saya harus kurangi semua. Kalau saya nggak ambil keputusan untuk mengerjakan itu, ya nggak akan terjadi. Jadi saya ambil keputusan semuanya dan saya mulai atur, arrange semuanya, olahraga saya mulai atur semua, makan saya mulai atur semua, berlahan-lahan turun dan rekor saudara, begitu turun. Tapi saudara begitu turun gini ketemu orang langsung tanya gini, sehat ya? Katanya gitu saudara. Jadi dipikir sakit malahan saudara. Tapi mereka tidak berani tanya saya sakit apa gitu, nggak berani. Tanya gini, dia ngomong gini, kok Budi sehat ya? Saya udah tahu saudara. Dan ini setiap kali ketemu, bayangkan saudara. Sehat ya? Sehat. Oh puji Tuhan. Iya saudara. Harapan dia jangan sampai dia berpikir gini, kok turun kok dikurus gini, jangan sakit. Jadi pertanyaan selalu gitu, sehat ya? Ya sehat. Lama-lama saya mikir, ini semua orang bertanya saya kok pertanyaannya kok ini terus setiap kali ketemu pertama kali. Saya jelaskan, oke, saya ngambil keputusan untuk saya melakukan ini. Sama loh saudara pertobatan ini. Begitu kita sadar saudara, udah terlalu dalam ya. Aku melakukan pelayanan ini saudara tanpa kasih. Lalu kita memutuskan, Tuhan aku mau kembali lagi. Apa yang kita lakukan saudara? Mungkin saudara kita membangun kehidupan doa kita di hadapan Tuhan mulai besok. Nah harus begitu. Saudara. Mulai besok saya akan ambil puasa. Mulai besok saya akan setelah bangun tidur, saya akan datang dan berdoa sama Tuhan, saya akan merenungkan firman. Mulai besok, loh saudara selalu begitu. Loh kalau enggak saudara, enggak terjadi apa-apa. Saudara. Saya menemukan ada orang-orang tertentu, saudara saya ngomong gini, ayo olahraga. Ya, aku mau olahraga. Tapi setelah 3 tahun kemudian enggak olahraga. Apa masalahnya? Di keputusan. Dia enggak mau ambil keputusan. Bahkan orang yang mengambil keputusan pun akan dihadapkan dengan keputusan mau terus atau berhenti, saudara. Karena nggak enak. Ya kan? Nah, saudara lihat nih, keputusan ini menjadi penting karena kita harus sadar dulu. Kalau orang nggak sadar sulit sekali, saudara. Sadar aja belum tentu bisa ngambil keputusan. Apalagi orang-orang yang nggak sadar, saudara. Yang nggak mungkin lah diambil keputusan. Ya apapun sederhana, saudara. Dulu mungkin kita sering bersaksi kepada orang-orang di sekeliling kita. Kalau ketemu orang kita cerita Yesus. Saudara-saudara mulai sadar gini. Ya ampun, udah hampir 3 tahun saya gak pernah cerita tentang Yesus kalau ketemu orang. Mulai besok saya ambil keputusan. Tiap kali saya ketemu, saya akan cerita tentang Yesus. Harus gitu. Mulai besok, mulai hari ini. Atau mungkin terserah, mulai minggu depan. Terserah. Tapi jangan ngomong tahun depan. Kalau tahun depan sekarang masih tinggal 1 bulan, gak apa-apa. Terus tahun 2026, aduh terlalu terlambat saudara, belum 2026 kita dipanggil Tuhan, selesai kita. Ya ngambil keputusan jangan lama-lama. Besok, hari ini, nah gitu aja saudara. Langsung ambil keputusan.
Merenung pun saudara kita harus ambil keputusan. Ya. Jadi saudara sekarang kita dihadapkan dengan keputusan-keputusan. Sadar, saya cuma akan menunjukkan bahwa terlalu dalam. Kita sudah terlalu jatuh. Yuk ambil keputusan bersama-sama. Apa itu keputusan? Apapun saudara tanya sama Tuhan. Ambil keputusan dan lakukan. Nanti saudara akan melihat dampak yang luar biasa. Nah, yang ketiga, saudara lihat nih. Ya. Kembali kepada kasih yang semula, saudara. Jadi gini, mengalami kasihnya kembali, saudara. Setelah ambil saudara keputusan, saudara rindukan Tuhan. Pastikan bahwa setiap saat kita melakukan apapun hanya didorong oleh karena kasihnya. Karena kita sudah mengalami kasihnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana saudara caranya kita mengalami kasihnya yang terakhir? Slide terakhir kita lihat. Kan? Nah, Filipi 3:12 dengan kita mengejar Yesus. Rasul Paulus berkata gini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Rasul Paulus berkata begitu. Melainkan aku mengejarnya. Wah, dikatakan begitu. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Waduh, ini keren ayat ini saudara. Ini ngomong gini saudara. Aku berusaha untuk terus mengejar. Walaupun aku tidak yakin aku akan bisa menangkapnya atau tidak. Tetapi tiba-tiba dia telah menangkapku lebih dahulu. Jadi saudara, kerinduan inilah yang harusnya kita bangun dalam hidup kita. Kalau kita berkata rindu, saya mau beritahu Bapak Ibu, Tuhan lebih rindu daripada yang kita rindukan. Sama seperti seorang ayah dengan anaknya. Anak saya waktu masih usia 4 tahun, 5 tahun, saya sering main peta umpet sama dia, saudara. Namanya anak-anak kan lucu kan? Kalau dia sembunyi lama nggak dicari kan dia ngomong toh, saya ada di sini ketahuan. Tapi waktu saya yang sembunyi, saudara, saya sembunyi yang rapat, dia nggak bisa ketemu, nyari. Terus kalau dia nyari terus nggak ketemu, saudara, apa yang dilakukan dia? Nangis, saudara. Kan? Begitu dia nangis, saudara, apa yang terjadi? Kalau kita sebagai seorang ayahnya atau saudara terserah mamanya atau nangis apa seperti gini? Biar nangis terus, gitu? Gak akan lah saudara. Begitu dia nangis, kita tidak bisa sembunyi sudah saudara. Langsung kita keluar saudara, langsung kita peluk dia kan. Wah, dia nangis kita peluk. Nah itu loh saudara yang dikatakan ayat ini. Kita berusaha mengejar Tuhan, sepertinya kita tidak bisa menangkap dia. Tapi kita berteriak terus, Tuhan aku mau ketemu sama kamu. Aku ingin kasih-Mu melingkupi aku Tuhan. Aku mau kasih-Mu memenuhi hatiku. Sampai titik itu. Tiba-tiba dia menangkap kita. Tiba-tiba kasihnya melingkupi kita saudara. Nah itu Tuhan. Sama seperti bapak dengan anak. Saya masih ingat. Begitu anak saya nangis, saudara, saya nggak bisa tinggal diam. Itu manusia loh, apalagi Tuhan. Ya, kalau saya di titik-titik tertentu, saudara, saya cuma berdoanya begitu aja. Tuhan, hati saya udah nggak beres. Ya. Kalau sudah nggak beres, saudara, maka hati saya akan diisi hal-hal yang tidak benar. Yang saya minta satu sekarang, penuhi lagi hatiku dengan kasih-Mu. Gak ada yang lain. Saya berdoa, saudara, saya ngomong Tuhan penuhi. Saya bangun tidur, Tuhan penuhi, cuman itu aja. Karena saya sadar, kalau saya lanjutkan ini, saya akan hancur hidup saya. Bisa sadar itu penting, tapi harus ngambil keputusan. Ingat, kejar Tuhan kembali. Terus kejar, maka Dia akan melimpahkan kasih-Nya dalam kita. Amin. Ya, ayo kita kembali ke kasih yang semula. Ya, dalam apapun yang kita lakukan, biarkan semua didasarkan oleh cintanya Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebenaran yang dilepaskan. Kau sendiri akan menyempurnakan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kau terus berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Menyempurnakan semuanya. Hamba-Mu selesai, Engkau udah pernah selesai. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan. Haleluya. Amin. Tuhan berkata.